أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Di ayat ini masih menjadi kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, ya, ketika di mana orang-orang kafir mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak takut tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, ketika mereka disuruh menyedekahkan, ya, sebelumnya itu disuruh menyedekahkan harta bendanya, sebagian harta bendanya mereka mengatakan ya tidak mau dengan berbagai alasan. Ya. Mereka tidak mau. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru alladziina aamanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Di ayat sebelumnya itu ketika mereka diperintahkan untuk menginfakkan sebagian harta bendanya, mereka mengatakan tidak usah, Allah saja tidak memberi, bagaimana aku mau memberi mereka. Ketika mereka diingatkan oleh Al-Quran, ketika diingatkan tentang hari kematian, hari kiamat, mereka menjawab ini. Wa yaquluna, dan mereka menjawab, mereka mengatakan mata hadzal waktu, kapan itu datangnya perjanjian, janjinya Allah katanya ada kiamat itu kapan, ya. Mata hadzal waktu in kuntum shadiqin, kalau kalian itu benar, ya. Kapan itu perjanjiannya, kapan itu janjinya Allah yang katanya, ya, janjinya Tuhanmu katanya akan datang kiamat itu kapan, ya. Jadi fima qultum in amril akhirah, di mana katanya ada hari kiamat, ada akhirat, itu kapan itu, ya. Ini sambil menghina. Meminangnya kopi, dan katanya mau disiksa di sana itu karena mereka memang tidak percaya. Lima yang dulu kemudian dijawab apa yang menjadi perkataan mereka. Allah menjawab dengan ma yang dzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Ma yang dzuruna, tidaklah mereka itu hanya menunggu illa sayhatan wahidatan, satu teriakan saja, ya, satu teriakan saja, ta'khudhuhum, yang bisa menghabiskan mereka, mereka kemudian habis, wa hum yakhsimun, dan mereka dalam keadaan menyesal. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, al muradu 'anis sayhah, yang dimaksud dengan teriakan di sini adalah an-nafkhah, yaitu ditiupnya sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil. Ditiup yang pertama kali, tinggal menunggu tiupan saja. Nah, kita ini kan tinggal menunggu tiupan saja. Di tiupan yang pertama, yaitu di mana manusia semua musnah, semuanya meninggal, mati, semua makhluk hidup mati. Nah, jadi illa sayhatan wahidatan yang ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Jadi di satu kali, yaitu sayhah nafkhatul ula. Jadi maksud dengan
Sayhah wahidah, yaitu nafkhatul ula, yaitu ditiupnya sangkakala yang pertama, di mana manusia semua mati, semua meninggal dan habis. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup. Ayyahtasimuna fi umurid dunya minal baik. Ya, walaupun dalam keadaan saat itu manusia masih urusan dengan dunia. Ketika sudah ditiup sangkakala maka akan terjadi wasyira, bahkan wa takallamuna fil aswaq, mendadak, ya, seperti tsunami, ya itu kan mendadak, itu gempa bumi, itu siapa yang tahu? Ya, BMKG kadang itu meneliti itu baru setelah selesai baru diteliti. Ya, yang diprediksi kadang nggak terjadi kalau Allah punya kehendak, kadang yang tidak diprediksi tiba-tiba terjadi. Jadi kiamat juga begitu, tidak ada yang memprediksi kapan terjadi. Ya, hanya tanda-tandanya saja yang kemudian Allah kasih, tapi kapan tidak ada yang tahu. Ya, hanya asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat itu Allah beri. Ya, Allah kasih tahu, tetapi kapan terjadinya kiamat itu tidak ada satupun manusia yang tahu. Itu akan datang secara mendadak. Bahkan manusia masih dalam keadaan beraktivitas, berjual beli di pasar. Wa yatakallamuna fil aswaq, mereka masih transaksi di pasar. Nah, nanti ya ketika terjadi itu ditiup, ya habis semua. Ya, kayak terjadinya gempa bumi ya dulu yang di Aceh, gempa bumi yang di mana ya, kayak tsunami di Aceh, tsunami di Jakarta dulu, masih konser tiba-tiba air datang, bus habis semua, ya begitu. Tidak ada yang tahu. Memang manusia itu sebenarnya kita tidak tahu, nasib kita itu nggak tahu. Bahkan 1 jam ke depan, 1 menit ke depan, manusia itu tidak tahu. Hanya kadang-kadang kita itu menjadi orang yang sok tahu, kemudian merencanakan hal-hal yang ya, jauh gitu, merencanakan 10 tahun yang akan datang. Nah itu kan kita. Ya. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok saja, kita tidak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi manusia itu lemah, ya, manusia itu tidak mengerti. Bahkan saya tertarik dengan ada ungkapan bahasa Arab, al insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu datang ke bumi ini yang nggak membawa apa-apa. Ya. Wa yas'a wara'a kulli syai', dan kemudian setelah Allah ciptakan di bumi ini mengejar segala sesuatu, dia hidup dalam mengejar segala sesuatu. Dia hidup itu kayaknya kepengen punya semua, ya, kepengen semuanya dikuasai, semuanya pengen dimiliki. Diwali datang tidak membawa apa-apa. Kita ini tidak bawa apa-apa, lahir itu ya telanjang bulat, tidak bawa apa, gigi saja nggak bawa. Ya, jangankan pakaian. Ya. Maka Allah beri rezeki, kita diberi rezeki. Ini jangan lupa, ya. Diberi rezeki, diberi pakaian, diberi makan, diberi ya semuanya. Diwayas'a wara'a kulli syai'. Manusia itu kemudian hidup mengejar segala sesuatu. Setelah dikejar itu wa yadhhabu bila syai'. Nanti akan pergi dari dunia ini juga enggak membawa apa-apa. Kita pergi juga telanjang lagi, enggak bawa apa-apa. Hanya kain kafan itu rusak nanti, hanya untuk bungkus saja. Jadi al insanu ya'ti bila syai' wa yas'a wara'a kulli syai' wa yadhhabu bila syai'. Akan pergi nanti dari dunia ini juga enggak membawa apa-apa.
Kemudian tidak hanya itu, wa yuhasabu ala kulli syai'. Setelah nanti meninggal, kita akan diperiksa satu persatu, dihisab dengan segala sesuatu yang kita miliki. Jadi tanya dari mana, ini kok punya ini dari mana. Ya. Kadang-kadang kita lupa itu, manusia itu lupa dengan itu, sehingga dia menganggap mungkin dunia ini adalah hidup yang selamanya. Padahal manusia di dunia ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Tapi seakan-akan hidupnya ini untuk selamanya, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lupa diri. Ya, karena lupa kepada Allah, maka kita menjadi orang yang lupa diri. Itu yang di dalam surat apa itu? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu melupakan Allah, maka penyebab kamu lupa kepada Allah itu kamu menjadi lupa diri. Allah melupakan tentang dirimu sendiri. Jadi makanya ada orang yang sombong, itu kan dikatakan apa? Orang kok lupa diri, ya, lupa diri. Ya, orang-orang kafir ini dia menantang bahwa mana itu janjinya Allah, katanya kami ini akan ada kiamat, ada hari pembalasan, itu mana? Padahal ma yang dzuruna illa sayhatan wahidatan fa idahum illa sayhatan wahidatan illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Jadi kita hanya menunggu, jadi nggak usah ditantang-tantang, tinggal menunggu waktu saja di mana ditiupnya sangkakala yang pertama kali, sehingga mereka ini mendadak kaget, ya termasuk kita juga nanti begitu. Ya. Cuman nanti orang yang beriman di sana dengan orang yang tidak beriman dibedakan. Yang dibedakan golongannya, nanti dikelompok-kelompokkan, ini yang orang beriman, ini yang tidak beriman. Ya. Jadi bahkan itu akan datang secara spontan, mendadak. Bahkan manusia dalam keadaan masih jual beli, masih ada yang cerita-cerita, ada yang di pasar, ya, ada yang lagi beraktivitas. Ketika ditiup sangkakala maka terjadi kiamat, ya, terjadi meninggal semua yang pertama. Warwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taquman nas-sa'ah wa qad nasyara rajulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan terjadi kiamat, sesungguhnya terjadi kiamat, wa qad nasyara rajulan, sungguh sudah terjadi kiamat, dan ada seseorang laki-laki yang yang sedang mempersiapkan dagangannya, ya, mempersiapkan dagangannya, membuka lapaknya, sehingga mereka tidak jual beli, tidak jadi jual beli. Akhirnya ketika sudah dibuka lapaknya, kemudian terjadilah kiamat. Wala taquman nas-sa'ah war rajulu qad rafa'a akal tahu ila fihi, dan sungguh terjadi kiamat bahkan di saat seorang laki-laki lagi mengangkat makanannya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, fala yat'um, sehingga tidak mampu untuk
mengunyah, menelan, memakan makanannya itu. Jadi karena mendadaknya itu sehingga ada seseorang yang masih menghadapi makanan dan mau mengangkat makanannya, mau dimakan itu, sehingga nggak jadi ditelan, ya jadi dimakan. Karena apa? Karena terjadi kiamat. Wala takumanna sa'atu warrajul, dan tidaklah terjadi kiamat warrajulu yas'a masyahu, ada orang yang masih menggembalakan ternaknya, ya. Orang masih aktivitas biasa lah, begitu maksudnya. Ya ada yang makan, ada yang minum, ada yang masih gembala, ada yang di pasar, ya. Wala takuman nasa'a ar-rajulu yarfa'ul mizan, dan terjadi kiamat juga ketika seseorang itu lagi menimbang dagangannya. Jadi lagi menimbang beras, mungkin begitu, ya, ditimbang. Enggak jadi karena sudah terjadi kiamat. Wala yarfa'u qadamaihi, ya. Wala takuman nasa'ah warrajulu rafa'al mizan. Ya, jadi karena kiamat itu datangnya begitu mendadak, sehingga aktivitas di saat itu manusia masih beraktivitas. Dan bisa sampaikan bahwa masih menurut kata Rasulullah SAW, manusia, seseorang masih aktivitas seperti biasa, masih berdagang, masih bertani, masih berkebun, masih, ya, semacam-macam. Bahkan ada yang lagi makan, tiba-tiba Israfil disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala meniup sangkakala, ya sudah terjadi. Fala yastati'una tawsiyatahu, fala yastati'una, sehingga mereka tidak mampu tausiatan, untuk memberi wasiat. Ya, jangankan untuk memberi wasiat, ya, mereka memberi wasiat kepada keluarganya tidak bisa. Fala yastati'una tausiyatahu wala ila ahlihim yarji'un, bahkan untuk kembali ke keluarganya saja tidak mampu. Di tempat kerjanya untuk pulang dulu tidak bisa, ya, karena begitu mendadaknya terjadinya kiamat. Maka di sini juga memberi pembelajaran kepada kita, tidak hanya kepada orang-orang yang tidak beriman, tetapi untuk memberi pembelajaran kepada kita bahwa begitulah terjadinya kiamat, sehingga dimanapun kita berada, kapanpun, setiap nafas yang kita hirup, setiap detak nadi yang terjadi dalam diri kita tidak lepas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melupakan Allah, kita tidak melupakan apa yang akan terjadi. Tadi saya sampaikan itu, bahwa manusia kita ini tidak mampu mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita ini kan hanya masih lama ini, ya, nggak tahu. Di fala yastati'una tausiyatahu wala ila ahlihim yarji'un, bahkan tidak mampu untuk memberi wasiat, jangankan wasiat, untuk wasiat kepada keluarga kita, ya. Kita kembali ke keluarga kita saja tidak mampu ketika sudah terjadinya hari kiamat. Maka ketika seperti itu, kita sebagai manusia tentunya untuk mempersiapkan hal yang kita mesti hidup abadi di sana, yaitu setelah hari kiamat. Kalau di dunia ini, ya, kita ini kan ibaratnya orang main-main nanti akan pulang, main-main dikasih bekal. Ibaratnya kita mau main, ya, anak kita mau main, terus dikasih bekal di uang saku, ya, nanti akan kembali pulang, dipanggil kembali untuk pulang, dan ditanya, uang sakumu itu tadi untuk beli apa, ya kan, mempertanggungjawabkan. Maka wa yuhasabu ala kulli syai', manusia nanti akan dihisab segala sesuatu yang dia miliki. Dari ya'ti bila syai'
ya, wa yas'a wara'a kulli syai' wa yadhhabu bila syai' wa yuhasabu ala kulli syai'. Manusia ini hidup di dunia ini tidak membawa apa-apa, kemudian setelah hidup bisa punya apa-apa, punya sesuatu, Allah beri rezeki segala sesuatu. Bahkan bagi orang yang rakus, ya, orang yang tidak ingat akhirat, mereka mengejar segala sesuatu, padahal nanti kalau sudah pergi tidak membawa sesuatu itu, dan nanti akan dihisab dengan segala sesuatu yang dia miliki. Nah, dari sini mengingatkan kita juga, yang kita ini sudah usia-usia kayak kita begini, sudah kita banyak memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati kita. Ya, kita sudah ini tahun baru berarti usia kita bertambah. Ya, usia kita bertambah berarti jatah kita di dunia berkurang. Kita banyak hisab, banyak muhasabah diri, ya, banyak introspeksi diri kita. Introspeksi itu introspeksi yaitu kita introspeksi umur. Yang pertama itu waktu, umur kita sudah tua, apa sih yang mau kita kejar? Kalau kita punya pemikiran jahat kepada orang itu untungnya apa? Kita sudah tua. Ya, mendingan jadi orang yang baik, yang memberi manfaat kepada orang lain, supaya akhir hidup nanti kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, orang yang baik. Ya, karena orang baik itu luar biasa, apapun di tangan orang baik itu jadi kebaikan. Nah, sebaik apapun kalau di tangan orang jahat itu ya jadi kejahatan. Pisau, nah itu di tangan orang baik bisa jadi ya, untuk bisa masak, ya, bisa untuk menyiapkan makanan, ya. Ini, tapi kalau pisau di tangan orang jahat ya menjadi menghasilkan kejahatan. Ya, gitu. Jadi kalau orang baik itu apapun yang Allah beri akan menjadi berbuah kebaikan. Jadi muhasabah diri kita, muhasabah umur kita, waktu kita, banyak mana kita gunakan untuk ingat kepada Allah atau kita gunakan selain ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan untuk apa umur kita? Ini muhasabatul waktu, muhasabatul zaman. Ya, usia kita sudah berapa, terus kita ini berbuat apa, sudah mendapat apa? Ini perlu muhasabah diri. Ada lagi muhasabatul makan, yaitu muhasabah tempat. Muhasabah kita ini di dunia, ya, apa yang sudah kita lakukan, kebaikan, keburukan, banyak yang mana. Sering-sering kita bermuhasabah diri. Kalau mau tidur begitu sambil angen-angen gitu, ya Allah saya sudah umurnya sudah. Nah tadi kalau tiba ini faida nufikha, apa ini? Ketika ditiup sangkakala tadi itu mendadak begitu, kita sudah mau kemana? Ada lagi muhasabatul arkan, muhasabah anggota badan kita muhasabah, kita berpikir Allah beri kita kekuatan untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, kita bisa diberi jadi orang-orang yang melihat, orang yang mendengar. Ya, kira-kira banyak mana tangan kita ini berbuat sesuatu yang baik atau yang buruk? Kaki kita melangkahkan ke sesuatu yang positif atau negatif? Ini selalu dihitung-hitung kita. Ya. Dunia sudah tua, kita juga ikut tua, ya kan? Ikut tua. Terus ada lagi yaitu muhasabatul janan, yaitu muhasabah hati. Ya, hati kita ini sudah mau apa, kita ini sudah hatinya mau jengkel sama siapa, kita ini mau urusan dengan orang yang bagaimana lagi. Kita urus diri, urus anak, urus istri, diri kita masing-masing, ya, sehingga memperbaiki hati itu sangat penting di akhir usia-usia kita ini. Kita sudah tidak tahu kapan yang akan terjadi, apa yang akan terjadi, ya, sehingga ketika kita memperbaiki diri,
ya insya Allah kita menjadi orang baik. Dan orang baik itu enak ya, orang baik itu nggak punya musuh ya. Orang baik itu di mana-mana bahagia ya, karena kebaikannya ya. Tapi kalau orang jahat itu di mana-mana ya susah. Kenapa? Karena di mana-mana ada musuh. Jadi ini juga memperingatkan kepada kita. Jadi ayat ini memperingatkan juga kepada kita, tidak hanya kepada orang-orang kafir, bahwa ketika terjadi kiamat itu terjadi yang sangat mendadak. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Jadi ketika sangkakala ditiup, seketika itu maka bergerak cepat. Dan nanti akan ditiup lagi, yaitu yang kedua itu. Fa idza nufikha fis-suri minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup lagi yang kedua, yaitu di mana dibangkitkan, manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa bayangkan ya Allah, kita dihidupkan kembali. Kalau dihidupkan kemudian tidak ada pertanggungjawaban, ini bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya satu-satu ya Allah. Maka doa kita setiap saat, Rabbi hasibni hisabai yasira, ya Allah hisablah saya ini dengan hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah itu ya diloloskan saja begitu. Sudah, kamu nggak usah hisab dan nggak usah dihitung. Ya Allah, begitu harapan kita itu. Ya, harapan kita. Ya kalau misalnya kita ini jadi pegawai begitu, kemudian ada KPK terus dilihat satu persatu begitu, ribet ya begitu ya, itu nggak bisa tidur ya. Ini apalagi yang melihat Allah Subhanahu wa taala, diteliti satu persatu. Maka berdoa supaya tidak melewati hisab ya. Ya, Rabbi hasibni hisabai yasira. Kalau saya nanti hisab, di hisab yang mudah-mudah saja. Ya, yang gampang-gampang saja, dimudahkan hisabnya, urusan hisabnya. Nah itu yang sampai ada cerita yang kita sudah formulir yang familiar itu, yang orang punya kapak saja sampai lama sekali, satu kapak saja. Ini yang punya banyak, bagaimana ya, dari mana, terus kau pakai apa, hasilnya untuk apa, macam-macam ya. Maka kita berdoa saja, mudah-mudahan kita tidak dipersulit dalam urusan hisab ini. Saya nggak, kalau kita kadang bayangkan ya Allah ya itu. Ya intinya adalah mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa di bumi, di langit, di dunia dan akhirat. Kalau kita kenal orang dalam itu ya gampang. Ya, di dunianya kan kalau kenal orang dalam kan gampang, urusannya beres ya kan. Jadi nggak sulit. Nah ini orang dalam itu orang pusat ya Allah ya. Ya kalau orang pusat di dunia ini ya mungkin orang-orang yang di atas sana, tapi kalau urusan dunia akhirat adalah pusatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita banyak-banyak bermujahadah, banyak-banyak berpikir, banyak-banyak berzikir yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti dimudahkan dalam urusan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan. Kembali marilah kita senantiasa untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, kebaikan kita dunia dan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.